Saya tertidur. Setelah kita semua nyanyikan Happy New Year, saya pulang ke rumah. 31 Desember 99, baru lewat berapa jam, pas 1 Januari 2000, akhirnya saya tidur juga di ranjang saya. Saya tidur dalam keadaan bahagia, saya nggak punya masalah. Hati saya lagi senang, tahun-tahun itu tahun-tahun breakthrough buat saya. Malah sejujurnya saya selalu berdoa, Tuhan, orang lain pernah dibawa ke surga, saya bawalah ke surga. Saya kepinginnya gitu, malah sebaliknya. Mungkin kalau saya dibawa ke surga, saya mungkin mau di sana, nggak mau pulang kali. Tapi kalau saya dibawa ke neraka, lebih berguna buat Anda. Saya dipaksa ke sana untuk melihat semua itu, agar supaya minimal bisa menyelamatkan beberapa di antara Anda. Dengar baik-baik. Saya dibangunkan oleh sebuah tap on my shoulder. Sebuah tepukan yang sangat lembut. Waktu saya terbangun, saya tidak berada di kamar saya. Saya kira ini mimpi atau apa, tapi kenapa saya sadar sekali? Lalu mendadak dari belakang ada suara berkata kepada saya, Philip. Saya langsung bisa mengerti itu adalah gembalaku, sebab saya domba bisa dengar suaranya. Saya nggak tahu gimana, tapi saya bisa tahu itu suara Yesus. Karena mungkin setiap hari saya bersekutu dengan rohnya, jadi saya paham suaranya. Dan ketika saya mau menoleh ke belakang melihat beliau, leher saya ada yang pegang. Saya nggak bisa lihat, cuman sejauh begini saya nggak bisa lihat ke belakang lagi. Dan suara itu yang sepanjang pengalaman saya menuntun saya di sana, kanan atau kiri, atau apapun yang saya harus lihat dan pandangi. Lalu suara itu berkata, pergi terus, jalan terus, aku akan menunjukkan kepadamu suatu tempat yang harus kau lihat. Demi orang-orang yang harus kau peringatkan. Seperti Yeskiel, dibawa Tuhan pergi ke tempat di mana ada tulang-tulang kering yang sudah terbunuh. Saya dibawa Tuhan. Perjalanan itu panjang, kalau saya hitung secara manusia itu berhari-hari. Tetapi saya tidak melewatkan 1 kali malam tidur. Karena di akhirat waktu berbeda. Alkitab berkata bagi Tuhan 1 hari 1000 tahun. 1000 tahun manusia itu 1 harinya Tuhan. Cuman sebentar di sini. Tapi di sana lama sekali pengalaman saya, rasanya seperti selamanya saya disuruh jalan terus. Ketika saya taat jalan terus di tempat yang begitu hampa udara. Saya bernafas itu hanya menghirup Roh Kudus. Bukan karena saya butuh oksigen, karena tubuh saya masih menghirupnya di ranjang saya. Tetapi saya merasakan tempat itu kalau bukan karena Roh Allah, itu perjalanannya aja membuat saya pasti sudah akan mati ketakutan. Saya berjalan terus, dan saya melihat kadang-kadang di pinggir kanan, kiri, depan, belakang saya itu seperti ada transportasi roh-roh jahat, seperti ada sebuah traffic roh-roh jahat yang sebentar keluar, cepat sekali, saya nggak bisa jelaskan. Itu sepertinya lewat, kadang-kadang mengintip, kadang-kadang tempat itu begitu kacau, chaotic, dan begitu kering, hampa. Detik Anda di sana, langsung Anda merasakan Anda terhilang. Tapi karena Yesus ada bersama dengan saya tahu saya dalam sebuah misi yang khusus. Dan itu penghiburan saya. Saya berjalan terus. Nah, ketika saya akhirnya berjalan sekian lama, saya melihat sebuah gerbang. Saudara, kalau saya jelaskan kepada Anda apa yang saya lihat di akhirat, saya harus pakai kata seperti berulang-ulang kali. Mengapa? Karena memang tidak ada yang seperti itu di dunia yang kita lihat di dalam ciptaan Allah secara fisik ini. Coba jelaskan kepada orang yang lahir buta, apa itu warna biru? Mereka nggak tahu. Coba jelaskan kepada semua manusia yang tidak pernah mati, apa itu akhirat? Nggak akan mengerti. Jadi maafkan saya, bahasa saya terbatas. Saya harus pakai kata seperti hanya supaya Anda mengerti. Padahal sama sekali nggak serupa. Saya melihat sesuatu yang seperti gerbang. Lalu saya langsung ingat ayat firman gerbang maut. Ketika di ujung dan ujungnya saya nggak bisa kelihatan, saya tahu lebar sekali gerbang itu, namun di atas begitu tinggi ada tulisan yang bergerak-gerak, berupa seperti tulisan-tulisan roh. Dan saya bisa menafsirkannya karena Roh Kudus memberikannya kepada saya. Langsung saya tahu itu artinya adalah lembah penyiksaan. Langsung detik itu saya mengerti, saya berada di mana. Saya mau kembali dan Tuhan pegang pundak saya dan berkata, aku memberimu kekuatan, aku memegang tangan kananmu. Dan dia berkata, terus lihat, buka pintu itu. Saya taat sebelum saya menjamah gerbang itu. Gerbang itu buka sendiri. Dan detik
terbuka gerbang itu, semua suaranya keluar. Semua panca indera saya tersiksa langsung. Padahal saya di sana bukan karena dosa saya. Saya tidak terhilang. Saya berada di sana tetap sebagai orang yang diurapi, sebagai hamba Allah, anak Yesus, anak terang. Tapi saya berkata, saya harus taat. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Waktu pintu terbuka, itu kegelapan bisa keluar. Anda tidak pernah lihat kegelapan itu bisa jalan. Kalau Anda nyalakan lampu, kegelapan itu langsung sirna. Mana ada kegelapan di tengah. Tapi kegelapan itu bisa berjalan. Dan itu menerpa dada saya, seperti menembus saya. Boom. Itu perasaan terhilang. Saya enggak. Itulah sebabnya dari jam 4 tadi sampai jam 6 saya menangis untuk Anda yang terhilang. Anda tidak tahu apa yang Anda akan alami. Baunya, bau daging manusia dibakar hidup-hidup, itu nggak wangi. Dan teriakan, kertakan gigi jumlahnya nggak terhingga di mana-mana. Dan teriakan hujatan baru dibuka crack sedikit oleh tangan Allah. Saya dengar teriakan itu tak terhingga. Ketika sudah terbuka, saya berada di gerbang itu, namun setan gak bisa lihat saya. Saya dilindungi. Setan juga gak bisa lihat Tuhan Yesus. Di belakang saya ada cahaya. Tiba-tiba Yesusku bercahaya. Dialah terang dunia. Dari belakang ada cahaya, tapi tidak menyolok. Tapi bisa cukup melihat sejauh yang Tuhan suruh saya lihat. Langsung saya melihat di sebelah kiri saya, yaitu di sebelah kanan Anda, kurang lebih di tempat ada kamera itu. Video itu. Saya melihat seorang wanita muda. Cantik. Wanita itu cantik. Saya lihat dia di sana ketakutan, dikerumuni ratusan roh jahat, dan roh jahat itu bergeraknya cepat sekali. Saya tidak bisa jelaskan. Mereka seperti bayang-bayang atau wujud, sebentar bayang, sebentar wujud. Saya nggak bisa jelaskan, tapi mereka banyak dan mereka bicara dalam bahasa malaikat yang saya nggak ngerti. Ratusan kelilingi wanita itu. Dan ketika wanita itu ketakutan, saya juga ketakutan karena itu yang saya lihat perdana. Tuhan bilang sama saya, kamu harus lihat. Saya tanya, siapa wanita itu? Tuhan bilang, kamu gak perlu tahu. Tapi dia belum lama meninggal dunia, karena itu dia masih dekat di pintu gerbang. Ternyata pintu gerbang itu keluar masuknya setan dari tempat tandus dan kembali menyesatkan dunia, pulang. Dan di dalam kompartemen yang namanya kerajaan maut, saya dengar segala hujatan dari bahasa yang saya ngerti sampai gak ngerti. Tapi satu hal yang saya perhatikan, semua orang bisa menghujat dan semua orang bisa berseru, ya Tuhan, ya Allah. Mereka bisa sebut Tuhan, Allah. Ada yang saya tidak ngerti, Roh Kudus beritahu pengertiannya kepada saya. Mereka bisa sebut Tuhan, Allah. Tolong aku Tuhan, lalu tolong sebentar hujat. Tapi mereka tidak bisa sebut satu nama, yaitu Yesus. Saudara tahu di neraka, mulut kita diceraikan sama nama Yesus karena firman Tuhan. Bumi langit boleh berlalu, satu iota, satu tetes pun tidak digenapi. Firman Tuhan harus dicabut dari orang-orang ini, dipisahkan dari hadirat Allah. Karena ada ayat yang berkata tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan kita di bawah kolong langit kecuali nama Yesus. Dan juga ada lagi ayatnya di Kisah Rasul di Yoel, barang siapa berseru kepada nama Yesus akan diselamatkan. Jadi mereka tidak bisa sebut nama Yesus lagi. Semua rata tidak bisa. Nama itu dihapus bukan dari memori mereka, dari kemampuan mereka mengucapkannya. Jadi hari ini kalau Anda berdoa makan, Tuhan Yesus terima kasih makanan ini dalam nama Yesus, amin. Meskipun Anda tidak sungguh-sungguh berdoanya, setelah makan nanti sudah doa belum ya? Pernah rasain gitu gak? Bersyukurlah Anda masih bisa sebut nama Yesus, karena ini masih masa anugerah. Mereka tidak bisa sebut lagi. Dan saya lihat wanita itu dikelilingi. Lalu setelah itu saya melihat adegan berikutnya adalah wanita itu, ada roh jahat itu mulai teriakin dia. Teriakan itu banyak sekali. Suara mereka itu saya nggak bisa jelaskan. Tapi suara mereka tidak enak. Lalu ketika teriak, Roh Kudus beritahu saya pengertiannya, artinya adalah dusta, dusta, dusta. Jadi mereka chanting. Jadi mereka seperti orang mantra, dusta, dusta, dusta. Saya nggak ngerti mengapa mereka mempermain-mainkannya. Karena roh jahat ini mungkin nganggur. Begitu banyaknya orang yang harus disurupi di dunia disesatkan. Mungkin ini adalah roh jahat yang terusir oleh gereja. Masih cari rumah baru atau rumah lamanya.
Saya nggak ngerti. Tapi mereka mending berada di dunia. Tapi yang pasti chanting mereka selalu diselipkan puji-pujian kepada Lucifer. Selalu diselipkan puji-pujian dan mereka mengeluh-ngeluhkan. Dan saya jijik dan nek dengan itu. Roh Kudus beri saya mengerti bahwa mereka sedang memuja-muja, menyembah-nyembah leader, pemimpin mereka. Dan roh jahat ini bicara, dusta, dusta. Saya bilang, Tuhan, kenapa perempuan ini mau dusta, nggak ada pengaruhnya. Dia sudah maut, dia sudah mengalami maut, dia sudah berada di alam maut, dia sudah berada di kerajaan maut. Tapi Tuhan seperti memberi saya pengertian, setan itu nggak bisa melukai aku, kata Tuhan. Tapi manusia sekalipun yang di sini yang kau lihat, mereka diciptakan dalam gambar dan rupaku. Kalau mereka nggak bisa pegang aku, kalau Anda tidak bisa pegang, kalau Anda benci Obama, Anda nggak bisa bunuh dia. Musuh-musuhnya dengan senang hati ngebom orang Amerika. Bagaimana jikalau anaknya Obama jatuh ke tangannya Osama? Coba bayangkan, saya kasih ilustrasi untuk bisa dimengerti di dalam dunia ini. Pasti dijadikan bulan-bulanan. Pasti disuruh nginjak bendera Amerika. Pasti akan dikuliti hidup-hidup. Setan tidak bisa kuliti Yesus, dia sudah menang. Siapa yang dicari? Anda, tidak bisa, yang sudah telat. Mereka berkata, dusta, dusta, dusta. Saya berkata, Tuhan hentikan mereka. Tiba-tiba salah satu dari roh-roh jahat itu yang tubuhnya bukan yang paling besar maupun paling tinggi, menyorongkan sesuatu seperti sebuah senjata tajam ke wajahnya dia dan menyemburlah sesuatu seperti darah. Dan warnanya bukan merah dan saya tidak pernah lihat ada warna itu di dunia. Saya tidak tahu menjelaskan ke Anda gimana, saya tidak mengerti. Itu tersirat keluar dan saya tidak pernah lihat wajah seperti daging cacah seperti itu. Dan ini bukan mimpi, saya lihat nyata. Karena itu jangan tanya sama saya apa yang saya lihat di sana. For God sake, sekarang juga harusnya Anda sudah bertobat. Karena Tuhan hentikan. Waktu itu saya dengar suara sesegukan. Kasus perdana yang saya lihat. Tapi dia tidak jawab saya. Karena saya tahu firman, terakhirnya dia berkata, sudah terlambat. Ayat itu muncul. Bukankah Roh Kudus itu selalu mengingatkan kita, bahkan perkataan-perkataan Allah dan perkataan Yesus. Bagi setiap orang hidup hanya sekali lalu penghakiman. Tiba-tiba saya terngiang itu. Dan wanita itu katakan dusta. Saya tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan, apa dustanya? Tuhan berkata bahwa wanita ini bukan dusta dalam arti bohong, ada orang nggak di rumah, nggak ada. Tapi wanita ini terlibat dalam extramarital affair. Dia tidak jujur dengan pernikahannya, dalam pernikahan. Wanita itu mulus, pokoknya cantik. Tapi sebentar sudah menjadi seperti itu. Dan ketika itu ada satu roh jahat lagi yang lebih tiba-tiba muncul dan pegang lidahnya, lidahnya ditarik dan diputus di depan mata saya. Lalu keluarlah sesuatu seperti ulat-ulat. Ketika saya melihat itu, saya nek semua. Saya berkata, Tuhan, cukup. Dan Tuhan berkata kepada saya, jangan berzina. Dan saya melihat itu. Dan saya kira wanita itu mohon untuk mati. Dia mencari kematian. Dia nggak bisa mati. Dan ketika saya kira semua ini sudah berakhir, diulang lagi. Tiba-tiba mukanya menjadi mulus lagi, lidahnya muncul lagi, dan diulang-ulang lagi. Ini bukan halusinasi, artinya apa? Dia merasakannya. Di sana di akhirat seperti yang waktu saya alami 13 tahun lalu, panca indera kita 7 kali, 70 kali lebih tajam daripada yang di sini. Terhadap penciuman, perasaan sakit, senang, semuanya jauh dimultiplikasikan 7 kali 70 kali. Karena Yesus berkata, kalau engkau mengampuni, ampunilah 7 kali 70 kali. Anda mau tahu bahwa itulah matematika akhirat. Diulang lagi, saya tahu dia merasakannya seolah-olah seperti di dunia ini, bahkan lebih. Dan semua diulang-ulang secara supranatural. Saya ingat ayat, kalau matamu menyesatkan, cungkil daripada jadi bulanan. Lalu salah satu daripada dan beberapa daripada setan-setan itu mengeluarkan chanting yang lain, yaitu saya mulai ngerti bahasanya ini lain. Roh Kudus beri saya pengertian, mereka mulai chanting lautan api. Wanita itu yang tersiksa, mohon dihentikan, mulai berbalik arah dan dia mulai merengek-rengek minta disiksa, asal jangan
diteriaki lautan api atau dibawa ke sana. Ternyata di dalam kerajaan maut, yang paling ditakuti itu bukan setan, tapi lautan api. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang murka, Ibrani. Anda lihat tadi di Wahyu yang saya baca, maut dan kerajaan maut nanti akan dilempar ke lautan api. Anda pernah nggak pergi ke dingdong atau tempat banyak permainan dan game? Anda lihat nggak? Itu loh mesin yang ada koinnya. Anda masuk, sudah mau jatuh. Anda masukin tapi kok nggak pernah keluar koinnya. Mr. Bean punya cara lain. Dia lari dari jauh, didorong, koinnya jatuh semua. Ingat nggak itu film itu? Tapi akhirnya diambil oleh satu orang anak kecil. Suatu hari, semua koin di kerajaan maut, setan bukan setan, sudah satu kemah yaitu dosa, dengan tangan maha kuasa dijatuhkan semua ke lautan api. Jadi mereka semua tahu apa akhirat mereka. Mereka semua tahu. Dan perempuan itu mohon. Waktu mereka mulai bilang lautan api, Roh Kudus tolehkan kepala saya ke arah sebelah tengah. Tiba-tiba ada kerusuhan di sana, semuanya rusuh. Lalu di sana datanglah satu orang yang digotong di sesuatu seperti tanduan, dan orang itu berupa tengkorak yang sudah leleh tubuhnya. Jadi saya melihat tubuh supranaturalnya itu leleh. Dan orang itu saya tahu cowok, maaf saya ngomong agak vulgar, saya melihat separuh penisnya. Penis yang leleh, separuh. Dan saya melihat setelah itu, orang itu tidak dijamah, tidak dipegang oleh setan-setan itu, cuma diteriaki, yang artinya masturbasi. Dan mulut orang itu megap-megap seolah-olah setuju, ya sudah. Padahal mana bisa dia masturbasi. Setan itu cuma selebrasi, dia cuma merayakan kemenangannya. Pernahkah Anda menang sesuatu contohnya? Atau Anda ulang tahun, lalu di-setel video-video Anda? Atau waktu Anda menikah, di-setel dulu pertemuannya gimana? Setan itu suka memainkan memori kemenangannya. Beria-ria di atas kesakitan orang. Makanya orang yang kayak setan kan punya sifat yang sama. Lalu mereka semuanya berkata masturbasi. Si pria itu megap-megap. Langsung dari detik itu juga keluar pertama-tama dari lubang di daerah penisnya. Kenapa lubang? Karena sudah leleh, tinggal ada tengkoraknya. Dan itu sesuatu seperti tulang, tubuh supranatural. Ternyata roh itu punya tubuh. Keluarlah sesuatu seperti cacing-cacing tak terhingga. Seperti cacing. Itu gak tahu apa. Karena saya tahu setiap cacing-cacing itu seperti mereka itu tahu kemana mereka harus pergi dan menyiksa. Dan keluar dari seluruh lubangnya. Pertama dari kemaluannya, mata, telinga, mulut, hidungnya keluar semua, menyembur dan menyelimuti dia dengan cacing-cacing itu. Dan menjilati dia hidup-hidup. Roh Kudus bilang sama saya, orang ini mati sudah cukup lama. Tapi karena dia terdesak seperti koin, mendekati ke lautan api. Dia terkontaminasi hanya menghirup asapnya. Barang siapa menghirup asap murka, belum juga dilempar ke bawah. Dari dalam tubuh supranaturalnya keluar cacing-cacing yang tak terhingga, yang tak bisa mati oleh karena api. Baca di Alkitab, terletak gigi di sana dan cacingnya tidak pernah mati. Dan saya di sana langsung saya berkata dengan panik, sudah Tuhan hentikan. Belum saya bisa bernafas. Saya melihat tiba-tiba di sebelah sana lagi, Tuhan bawa saya dari west to east, dari barat ke timur, untuk melihat ke semua daerah. Dan saya melihat ada satu orang muda dibawa, satu orang dibawa, satu pria dibawa ke tengah-tengah, tidak diapa-apain, tapi roh jahatnya ini banyak sekali. Saya tahu ini jumlahnya jauh melebihi yang tadi saya lihat. Jumlah ribuan mungkin saya tidak tahu, tapi saya nggak bisa hitung mereka. Kadang-kadang mereka berbaur dan mereka semuanya kumpul di sana dan mengelilingi pria ini. Dan pria ini ketakutan sekali, tidak diapa-apain cukup lama. Lalu saya lihat adegan yang lain. Lalu Tuhan membuat saya melihat kembali ke sini setelah sekian lama dan saya dalam keadaan hancur-hancuran. Saya terus tiba-tiba roh jahat itu persis waktu saya lihat mereka sedang membawa satu pria yang lain lagi. Ketika mereka berhadapan-hadapan, saya melihat mereka mirip sekali. Karena ada terang Kristus membuat saya bisa zoom melihat dengan jelas. Dan Roh Kudus beritahu sama saya, mereka adalah papa dan anak. Father and son. Dua-dua meninggal dunia
di luar Tuhan dan di dalam kepahitan, di dalam dosanya. Ketika itu saya melihat pertama-tama yang muda disuruh mengkanibal papanya. Jadi setan tidak siksa, setan melihat mereka seperti adu ayam, silahkan saling menyiksa, kalau enggak, aku bawa ke lautan api. Ancamannya selalu itu, padahal setan itu maha dusta. Dia suka berdusta karena dia sendiri juga akan dilempar ke lautan api. Setan itu pun ngompol kalau dengar lautan api. Tapi mereka tahu nggak bisa apa-apa. Mending bohongin semua itu. Tentu orang-orang ini nggak bisa panggil nama Yesus, mereka nggak perlu lari. Ketika sang anak itu mengkanibal sang papa, saya hampir tumpah. Tapi Tuhan, saya berkata, Tuhan, kalau Engkau izinkan aku lihat ini, aku bisa mati. Keesokan hari kalau istri saya temukan mayat saya di sebelahnya biru semua. Aku tidak tahan, Tuhan tolong buat aku keluar dari sini. Aku mohon Tuhan untuk memberi saya merasa seperti ada yang pegang pundak saya seperti ini. Pinggul saya. Seperti ini, pegang dari belakang seperti ini. Aku bersamamu anakku, aku bersamamu. Dan saya dengar di suaranya, dia bukan Tuhan yang suaranya kayak tadi. So, saya melihat, saya tiba-tiba ingat ayat yang salah satu ayat paling pendek di Alkitab yang berkata, maka menangislah Yesus. 3 kata dalam bahasa Indonesia. Saya melihat, saya mendengar, juru selamat saya nangis. Dia berkata, I am with you. Saya nggak bisa tirukan suaranya. Lalu setelah itu berbalik, setelah sebagian kepala dan badannya sudah nggak ada, sang papa disuruh kanibal anaknya. Saya ini punya anak. Mending saya yang dipotong sama anak saya daripada saya yang potong anak saya. Gimana pun juga kasih orang tua pasti lebih gede daripada kasih anak kepada mereka. Kita yang punya anak tahu kok, anak muda dengarkan baik-baik, orang tuamu cinta padamu. Sekalipun mereka tidak pernah ekspresikan. So, saya lihat di sana, papanya ketika disuruh, nggak mau. Ketika nggak mau itulah setan-setan itu memaksa, dan singkat cerita, papa itu harus mengkanibal anaknya. Saudara, kalau Anda saling membenci, tenang aja. Nggak usah ampuni. Nggak perlu. Anda akan mengkanibal orang itu di sana nanti. Kecuali kalau orang itu diselamatkan terlebih dahulu, maka Anda akan sendirian di sana.